Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bunda Mira. Apa kabar kalian semua? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Untuk itu, kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Jadi, budaya Indonesia itu sangatlah amat kaya. Banyak sekali tarian daerah, lagu daerah, permainan daerah, dan makanan daerah. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kita akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Hari ini kita akan belajar makanan tradisional Indonesia. Berikut judul bacaan. Dodol Betawi Mak Saimah. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dari cerita tersebut memiliki 3 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setelah kalian mendengar bacaan yang sudah Bunda bacakan, nah itu adalah salah satu contoh dari teks lisan. Teks lisan di sini adalah teks yang dibacakan. Teks lisan disampaikan menggunakan media lisan seperti pidato, radio, atau ceramah. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contoh. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, contoh makanan khas daerah. Sega jemblang atau nasi jamblang. Dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon. Nama Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua, nasi pecel. Nasi pecel adalah nasi yang biasa digunakan atau yang dimakan oleh orang Madiun. Biasanya ini dimakan untuk sarapan
masyarakat Madiun. Yang ketiga, lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu favorit kalian. Selanjutnya, nasi kerau. Nasi kerau adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu nasi gudeg. Nasi gudeg ini atau dalam bahasa Jawa disebut dengan sego gudeg adalah makanan favorit di daerah Yogyakarta. Wah, makanan khas negeri kita itu sangat banyak. Bahkan salah satu dari Indonesia yaitu makanan terenak dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut, suaranya nyaring terdengar. Anak-anak Bunda pasti sering ya mendengar orang yang berjualan dengan berteriak menawarkan dagangannya seperti sate, seperti itu ya. Itu mengeluarkan suara. Kita sudah belajar bahwa setiap benda yang bergetar akan menghasilkan suara atau bunyi. Kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Berikut contoh percobaannya. Contoh percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang harus disediakan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Langkah yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Dari contoh percobaan yang tadi Bunda sampaikan, menyimpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi juga akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, anak-anak Bunda, apakah kalian pernah pergi ke bioskop? Di bioskop itu, suara di dalam ruangan bioskop tidak akan terdengar dari luar. Mengapa? Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan bioskop tersebut dipasang gabus atau karpet yang gunanya untuk menyerap bunyi, sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan bioskop tersebut. Begitu juga dengan studio musik. Studio musik biasanya ada peredam. Di situ ada karpet yang menyerap bunyi-bunyi, sehingga bunyi tidak akan bisa terdengar keluar. Nah, itu memakai prinsip bahwa bunyi
bahwa bunyi itu tidak bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras dan bisa diserap jika mengenai benda yang lunak. Baiklah, cukup sekian pembelajaran Bunda hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.